Salam saudara sekalian, bersyukur hari ini kita bisa ketemu lagi. Dan hari ini kita secara khusus untuk kembali belajar introduksi kitab Perjanjian Lama. Ya, untuk sesi kemarin kita sudah belajar untuk kitab Yeremia, lalu kita belajar kitab Ratapan, dan hari ini kita akan belajar untuk kitab Yeskiel. Ya, saudara sekalian, kitab Yeskiel merupakan salah satu kitab yang boleh saya bilang cukup menarik, karena kitab Yeskiel ini adalah kitab yang ditulis oleh Yeskiel, dan waktu Yeskiel itu melayani itu ikut di dalam pembuangan di Babel. Iya, seperti itu. Jadi walaupun Yeskiel ada di dalam pembuangan, tetapi Nabi Yeskiel tetap memberitakan ya kasih Allah kepada orang-orang Israel yang masih belum ikut terbuang. Jadi mereka-mereka yang masih tinggal di Yerusalem. Sehingga kalau kita lihat nanti Yeremia melayani orang-orang Yahudi di pembuangan, tetapi juga mengirim kitabnya, mengirim suratnya juga untuk orang-orang yang ada di orang Israel, ya, terkait nubuatan dan semuanya yang masih ada di Yerusalem. Dan memang apakah orang-orang Israel ini bertobat? Ya, sepertinya nanti kita akan lihat tidak ya. Jadi orang-orang yang tinggal di Yerusalem diingatkan supaya mereka takut akan Tuhan, supaya akhirnya mereka tidak terikut dibuang di Babel. Tapi kenyataannya memang akhirnya ya orang Israel yang ada di Yerusalem akhirnya ya dibuang dan Yerusalem dihancurkan. Nah, seperti itu. Mari kita akan lihat share screen-nya terlebih dahulu untuk introduksi kitab Yeskiel. Ya. Jadi saudara sekalian, terkait dengan kitab Yeskiel, ya, ini merupakan kitab yang memang ditulis pada saat akhir-akhir dari bangsa Yehuda. Ya, jadi kalau kita lihat di dalam sejarahnya, memang Asyur mengalahkan kerajaan Israel Utara dengan ibu kota Samaria tahun 721. Nah, waktu itu kan kerajaan pecah jadi dua, ada kerajaan utara, kerajaan selatan. Kerajaan selatan Yehuda dengan ibu kota Yerusalem, kerajaan utara ibu kotanya Samaria. Nah, Samaria, kerajaan utara itu dikalahkan oleh Asyur tahun 721 sebelum Masehi. Nah, sebelum Asyur mengalahkan Yehuda atau kerajaan Israel Selatan dengan ibu kota Yerusalem, Asyur kalah sama Babel. Nah, seperti itu. Sehingga akhirnya yang menyerang Yerusalem, Yehuda, ibu kota kerajaan Israel Selatan, Yehuda, itu adalah Babel. Nah, waktu Babel menyerang itu dan mengalahkan ya kerajaan Yehuda, itu memang beberapa orang ikut dibuang di sana, ya, ikut dibuang. Yang pertama itu memang angkatan dari Daniel, dan ada kemungkinan memang Yeskiel itu pada pembuangan yang kedua, seperti itu. Nanti kita akan lihat di dalam sejarah. Judul kitab Yeskiel diberi judul Yeskiel berdasarkan memang nama penulis kitab ini, di mana kitab ini ditulis oleh Yeskiel. Nah, ini memang dalam teksnya Yeskiel. Dalam bahasa Ibrani kitab ini diberi nama Yehezkel. Dalam Septuaginta diterjemahkan Lesekiel. Sedang dalam Vulgata di sana memakai Ezekiel, ya, seperti itu. Ya, jadi ini terkait dengan kitab penulis kitab dan judul. Yeskiel berarti Allah menguatkan, di mana ya kalau kita lihat nanti memang Yeskiel dipanggil untuk memberitakan penghiburan dan kekuatan kepada orang Yahudi di pembuangan. Pada saat yang sama, ia pun menyampaikan peringatan dan ajakan pertobatan kepada mereka yang masih tinggal di Yerusalem. Jika mereka mau bertobat, mereka tidak ikut
dibuang. Ini pasal 12 ayat 1 sampai ke 20. Jadi inilah kondisi waktu itu. Jadi saya ulangi sekali lagi, kitab ini diberi judul Yeskiel, itu berdasarkan nama penulisnya, di mana nama penulisnya adalah Yeskiel. Ya, nanti kita lihat. Penulis kitab ini adalah Imam Yeskiel bin Buzi yang menerima panggilan sebagai nabi ketika berada di pengasingan di Babel. Ya, pasal 1 ayat 1 sampai 3. Jabatannya sebagai nabi terfokus pada keprihatinannya pada bait suci, keimaman, korban, dan kemuliaan Allah. Dia menikah. Ini salah satu nabi yang menikah, pasal 24 ayat 15 sampai 18. Tinggal di rumah sendiri, pasal 324, pasal 8 ayat 1, dan dengan sesama tawanan memiliki kehidupan yang memang relatif bebas di Babel ya. Ada hal yang memang meragukan sebenarnya bahwa penulis kitab Yeskiel ini adalah Yeskiel. Namun ya ada 4 argumen yang menjelaskan bahwa kitab ini memang ditulis oleh Yeskiel. Yang pertama, kitab ini bersifat autobiografi, menggunakan kata ganti orang ke satu tunggal. Lalu yang kedua, kesamaan kosakata dan gaya bahasa penulisan di seluruh kitab. Yang ketiga, kesamaan tema teologis di seluruh kitab. Strukturnya ya relatif sistematis, sehingga akhirnya banyak ahli mengakui bahwa kitab Yeskiel ini ditulis oleh Yeskiel bin Buzi. Ya, seperti itu. Mari kita akan lihat untuk tahun penulisannya. Yeskiel adalah seorang imam, Yeskiel 1 ayat 1 sampai 3. Ia dibuang ke Babel pada masa pemerintahan Yoyakim. 2 Raja-Raja pasal 24 ayat 10 sampai 17. Pembuangan ini adalah yang kedua. Ya, jadi tadi saya sudah singgung bahwa memang ada pembuangan pertama itu adalah Daniel, ya, dan teman-teman nanti di bawah ada. Lalu kedua itu adalah Yeskiel. Setelah sebelumnya Nebukadnezar mengalahkan Yehuda pada masa pemerintahan Yoyakim, ya, mengambil sebagian perkakas bait Allah dan mengangkut para bangsawan ke pembuangan. Ini Daniel pasal 1, ini berarti angkatannya Daniel. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yeskiel sendiri tampaknya mengenal Daniel. Yeskiel 14 ayat 14, ayat 20, dan pasal 28 ayat 3. Ya, ini secara umum seperti itu. Sesuai isi kitab, Yeskiel melayani dari tahun ke-5, ya, pasal 1 ayat 2, sampai tahun ke-27, pasal 29 ayat 17. Dari sejak Yoyakim ditawan di Babel. Selama rentang waktu lebih dari 22 tahun, pelayanan Yeskiel tidak mendapatkan sambutan yang baik dari orang-orang yang dilayaninya. Memang kalau kita lihat konteksnya ini kan Yeskiel sejaman kayaknya dengan Yeremia ya, menjadi tantangan untuk melayani orang-orang Israel yang waktu itu memang boleh dibilang tidak setia, tidak taat pada Allah. Memang ini sesuai dengan yang diberitahukan Tuhan atau Allah kepada Yeskiel, bahwa ia akan melayani bangsa yang tegar tengkuk dan pemberontak. Pasal 2 ayat 1 sampai pasal 3 ayat 27. Walaupun begitu, Yeskiel tetap melayani sebab ia adalah penjaga kaum Israel. Sungguh luar biasa kesetiaannya untuk tetap melayani, walaupun yang dilayani, kalau kita lihat di sini ada tegar tengkuk dan pemberontak. Iya, seperti itu. Ketika ia menerima panggilan sebagai nabi, ya sekitar tahun 593 sebelum Masehi. Yeskiel aktif melayani selama 22 tahun, nubuat terakhirnya diterimanya sekitar 571 ya. Oleh karena itu memang penulisannya ya sekitar tahun 593 sampai 571 sebelum Masehi. Ini terkait dengan penulisannya. Ya, selanjutnya apa tujuan penulisan? Tujuan penulisan kitab Yeskiel yang pertama untuk menjelaskan bahwa semua kehancuran yang terjadi
sebagai akibat dari keberdosaan bangsa Yehuda. Yang kedua, untuk mengajarkan bahwa anugerah dan kesetiaan Allah, ya, kesetiaannya bahwa Allah memberi janji pemulihan kepada bangsa Israel. Ya, seperti itu. Lalu yang ketiga, untuk menyampaikan berita pertobatan dan hukuman ilahi kepada bangsa Yehuda, supaya kehancuran Yerusalem tidak terjadi. Namun orang Israel tetap berdosa, sehingga akhirnya Yerusalem dihancurkan oleh Babel. Untuk menyampaikan nubuatan penghukuman bagi bangsa-bangsa yang telah menghancurkan Yerusalem dan menjara. Memang ada nanti nubuatan-nubuatan terkait dengan bangsa-bangsa non-Israel ya. Bangsa-bangsa yang telah menghancurkan, bangsa-bangsa yang telah menjara barang-barang bait suci. Ya, seperti itu. Dan yang terakhir, kitab ini tujuannya untuk menunjukkan kedaulatan Allah sendiri. Nah, selanjutnya mari kita akan lihat tema kitab ini. Tema kitab ini yaitu kejatuhan karena dosa. Kejatuhan Yerusalem dan pengasingan Babel merupakan ukuran yang dibutuhkan untuk menunjukkan anugerah Allah bila ia harus mendisiplin umatnya yang tidak taat dan merebut mereka kembali dari kemurtatan. Memang kalau kita lihat ya akibat kejatuhan kejatuhan bangsa Israel itu Tuhan izinkan mereka mengalami pembuangan. Nah, tetapi sebenarnya kalau kita lihat ini salah satu bentuk disiplin Allah. Dan nanti memang kalau kita lihat di kitab Nehemia, di sana jelas sekali bahwa Tuhan menggerakkan Raja Kores untuk ya istilahnya mengizinkan bangsa Israel kembali ke Yerusalem. Itu sebagai suatu bentuk pemulihan yang Tuhan berikan. Ya, seperti itu. Suatu hari kelak Yahweh akan memulihkan umatnya yang bertobat dan menegakkan mereka kembali ke dalam kemuliaan teokrasi di akhir zaman. Pelayanan Yeskiel adalah mengingatkan umat sebelum mereka diasingkan dan meyakinkan mereka akan perjanjian kovenan Allah yang tidak berubah. Iya, seperti itu. Ciri khas kitab. Kitab ini memberi gambaran yang indah tentang kekudusan, kedaulatan, dan kesetiaan Allah. Semua sifat ilahi itu muncul bersamaan dalam tindakan Tuhan kepada bangsa Yehuda. Ya. Jadi kitab ini memberi gambaran yang indah tentang kekudusan, kedaulatan, dan kesetiaan Allah. Semua sifat ilahi itu muncul bersamaan dengan tindakan Tuhan kepada bangsa Yehuda. Kitab ini berisi banyak nubuatan, baik untuk bangsa Israel maupun untuk bangsa-bangsa non-Israel. Ya, itu ciri khasnya. Lalu yang ketiga, kitab ini menjelaskan bahwa kedaulatan Tuhan tidak hanya ditunjukkan melalui berita penghukuman pada bangsa-bangsa, namun juga berita pemulihan bagi bangsa Yehuda. Pasal 33 sampai 48. Allah akan membuat perjanjian baru, pasal 34, 20, 31. Ia akan memulihkan bait Allah, pasal 40, 43. Ibadah, pemulihan ibadah, 44, 46. Maupun tanah perjanjian, 47, 48. Janji pemulihan ini sekaligus menunjukkan bahwa Tuhan adalah Allah yang berbelas kasihan dan setia kepada perjanjiannya. Yang terakhir kita akan lihat sekarang adalah garis besar kitab. Pasal 1 sampai pasal 3 ini berisi pengutusan dan pemanggilan Yeskiel. Yeskiel melihat kemuliaan Allah, Yeskiel diutus untuk memberitakan firman Tuhan. Yang selanjutnya itu pasal 4 sampai pasal 24. Penghakiman atas Yerusalem dan Yehuda. 4 tanda datangnya penghakiman. Ya. 2 pemberitahuan tentang datangnya penghakiman. 4 nubuatan melalui penglihatan dan kepastian datangnya penghakiman. Yang ketiga, pasal 25 sampai 32, nubuat melawan bangsa lain. Ya, nubuat tentang Amon, Moab,
Edom, Filistin, Tirus, dan Sidon. Lalu yang keempat, yang terakhir itu pasal 33 sampai 48, nubuat pemulihan Bani Israel atau bangsa Israel. Kembalinya bangsa Israel ke tanah perjanjian dan pemulihan dalam kerajaan baru. Ya, saudara sekalian, itu secara umum terkait dengan introduksi kitab Yeskiel. Jadi kitab Yeskiel ini merupakan salah satu kitab yang memang berbicara tentang pembuangan dan kehancuran bangsa Israel. Ya, seperti itu. Bagaimana bangsa Israel akhirnya dihancurkan oleh Babel dan dibuang ke Babel. Ya, seperti itu. Memang ada kisah bahwa Yeskiel itu sebelum dibuang ke Babel itu pelayanan hampir 25 tahun di Yerusalem. Jadi dia paham betul situasi dan kondisi di sana. Pada saat pembuangan pertama zamannya Daniel, dia tidak ikut pembuangan itu, baru pada pembuangan kedua dia ikut pembuangan. Sedangkan yang ada di Yerusalem waktu itu masih ada Yeremia. Ya, ada Yeremia dan seterusnya. Nah, Yeskiel terus berbicara kepada umat yang ada di Yerusalem supaya bertobat dan tetap setia pada Tuhan. Walaupun akhirnya ya kita lihat bahwa ternyata orang Israel tidak bertobat dan akhirnya Tuhan izinkan kehancuran luar biasa terjadi ya atas Yerusalem. Dan kemarin kita sudah lihat waktu membahas kitab Ratapan bagaimana benar-benar dihancurkan di Yerusalem. Ya, itu diceritakan oleh Nabi Yeremia. Ya, saya rasa itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.